kayak dia mau keluar sama temennya gitu kan. Terus dia mikir, mami sendiri di rumah, kasihan. Aku juga kadang kasihan, nggak mungkin dia di rumah terus. Terima kasih kawan-kawan media, malam ini pada kesempatan hari ini kami mengucapkan terima kasih telah hadir kawan-kawan media. Pada kesempatan malam ini kami ingin menyampaikan hal-hal yang mungkin belum disampaikan kemarin ya, terkait adanya laporan kami ya, dugaan tindak pidana terhadap penelantaran anak klien kami Ratu Meta, yang mana sampai hari ini kami masih berupaya agar adanya itikat baik dari si terlapor, ya ini Tuan W, yang mana kami pun sudah mencoba tetap untuk memberitahukan beliau supaya adanya itikat baik beliau dengan cara via WA terkait laporan kami kemarin. Sudah kami sampaikan, kalaupun memang ada kendala apapun itu, seperti dia masih di luar negeri, itu kami rasa itu menjadi suatu hal yang lumrah. Karena dari kemarin pun, dari mulai Januari pun kami sudah berkomunikasi dengan baik kepada Tuan W ini, namun sampai hari ini pun kami masih berkomunikasi agar ada itikat baik beliau terhadap klien kami, yang mana Ibu Ratu Meta sendiri sampai hari ini masih menunggu kepastian beliau untuk menyelesaikan mengenai masalah nafkah anak beliau ini belum terselesaikan. Itu. Mungkin nanti ada tambahan dari klien kami untuk menyampaikan apa, seperti apa, mungkin silakan, saya persilakan dulu, nanti kita sambil jalan aja. Jadi kalau dari dulu sebetulnya kita tuh kalau saya tuh nggak pernah yang nggak ngizinin dari pihak keluarga mantan suami untuk melihat gitu loh anak saya Jasmine. Sampai saat ini pun Jasmine tidak mengenal siapa ayahnya dan memang belum pernah ketemu dari bayi. Bayangkan orang tua mana sih yang nggak sedih gitu loh, nggak diperhatikan dari usianya 4 bulan sampai saat ini Jasmine udah mau 11 tahun anak saya itu. 11 tahun belum pernah ketemu sama papahnya. Dan selain itu, dan belum pernah juga dinafkahi, dibiayai dari bayi sampai saat ini gitu. Sempat waktu itu saya minta bantuan juga, cuma kan dijanji-janjikan, janji-janji. Terus kemarin juga kita udah somasi juga dari bulan Januari awal somasi pertama. Terus kita ada chat-chat juga ya, Bang. Kemarin juga kami sebagai kuasa hukum sempat chat beliau kan waktu awal Januari itu, bahwa kita setelah somasi kita chat juga beliau, dan beliau merespon dan menjawab ya, saya akan tanggung jawab, kata beliau, terkait anak saya. Cuman sampai hari ini, artinya somasi itu pun masa berlakunya sudah kadaluarsa, sudah lewat. Makanya kemarin kami memberanikan diri menyambangi, hadiri ke SPK Polda Metro Jaya dengan adanya membuat laporan kemarin itu. Kami buatlah laporan polisi ini agar Tuan W ini bisa keluar, maksud kami bisa duduk bersama kami gitu loh, seperti apa maunya. Ini kalau ada kendala apa, ada pihak ketiga atau apa, harusnya ayo, apa masalahnya, seperti apa. Kita ingin di sini mengkelirkan masalah ini, masalah anak loh, buah hati beliau. Kita bicara bukan masalah karena ada saya sebagai lawyer, dia berkeberatan kan. Jangan seperti itulah. Saya di sini di tengah-tengah untuk menyelesaikan masalah ini. Gitu loh. Seorang ibu, saya kan biayain anak ya dari zaman dulu waktu masih bayi itu wajar sih, tapi kan alangkah baiknya ada ayahnya. Kemana sih nih ayahnya gitu loh. Sementara saya kalau ditanya sama teman-teman atau siapapun, kan ada papinya. Ya papinya ya ada, sampai saat ini belum pernah ketemu sama anak saya, bahkan membiayai pun belum pernah gitu loh. Ya sebenarnya kami sebagai kuasa hukum pun miris sekali ya. Ini sebenarnya KPAI pun harus melihat ini, Komisi Pelindungan Anak Indonesia. Ini ada anak loh, anak yang ditinggalin dari umur 4 bulan ya. 4 bulan sampai hari ini tidak pernah dilihat sama orang tua kandungnya, ayahnya, bapaknya, papanya.
papinya, dalam hal ini, neneknya. kakeknya, neneknya. Aduh, kita miris sekali, sedih ya. Kita pun punya anak ya. Anak itu buah hati kita. Masalah kita sebagai seorang ayah tidak terketuk kepeduliannya. Jangan gara-gara ada orang ketiga yang membuat dia nggak berani untuk melihat anaknya. Iya, seharusnya ada yang mengingatkan lah. Ayolah, Terkecuali kita- kalau terkecuali mungkin kalau misalkan papinya Jasmine, anak saya, kalau nggak tahu misalkan atau siapa istrinya atau siapanya gitu. Kalau belum Ya kalau memang awal pernikahan mereka Nggak juga tahu. kan nggak tahu ya wajar. Ini kan Wajarnya memang dia kan juga tahu dulunya gitu. duda. Duda artinya dia punya anak loh. Iya, udah sebelum tahu pernikahan yang sekarang ya, maksudnya seperti itu. Janganlah dilarang Tuan W ini untuk melihat anaknya. Kalaupun itu memang terjadi misalnya. Ini kan baru dugaan kami. Terus juga Ini dari 4 bulan ya ditinggalkan, itu sama sekali nggak ada nentukin anaknya atau seperti apa gitu. nggak ada. Bahkan papinya juga tahu nomor WhatsApp anak saya, nggak ada telepon, nggak ada WA kayak gitu-gitu. Nggak ada telepon sekali-sekali. Tapi sekarang udah nggak lagi. Oke, berarti Tapi kalau kalau ada anak sendiri nanyain Iya, nggak nanyain ke nggak? papinya? Enggak, karena memang dia juga teleponnya baru-baru kemarin kita sebelum somasi ini kan. Saya udah minta-minta, jadi awalnya tuh sebelum somasi saya minta untuk dia tanggung jawab gitu kan. Dia bilang janji tuh, ya udah oke. Ternyata si janji tersebut gak ditepati gitu loh. Dan saya capek gitu, dari dulu saya selalu ya maaf saya di PHP-in terus dibohongin gitu. Akhirnya sampai dengan sekarang saya bilang, "Bang, saya ada masalah nih gini-gini." Abang tuh kayak tersentuh gitu loh. Abang tuh kayak batinnya, wah saya punya anak sih nggak mau seperti itu gitu loh. Makanya saya minta tolong sama Bang Ferry ini. Akhirnya kita kasih somasi pertama dan somasi kedua masih ya responnya masih seperti itulah, seperti biasa, gantung gitu. dijanji-janjiin aja seperti Gantung itu gitu. sampai hari ini. Termasuk juga ngejanjiin kayak tadi anak beli laptop, beli HP, Iya, gitu itu juga. beli laptop itu untuk sebetulnya bukan dia buat main ya, Itu sekolah. buat sekolahan dia, karena kan waktu masa Kuliah pandemi, online. iya waktu masa pandemi itu kan selalu pakai laptop kan, kalau pakai handphone nggak bisa, jadi minta sama papinya tuh laptop, kata papinya iya mau dibeliin, sampai sama handphone juga dibeliin. Sampai saat ini nggak dibeliin, justru anak saya kan jadi naginya sama saya, mami mana laptop, mami mana handphone, nggak tega juga. Akhirnya saya beli aja pakai uang saya sendiri, seperti itu. Maksud saya janganlah sampai ngejanji-janjiin sama anak yang nggak ada Belum dewasa. belum nggak ada ininya gitu loh, nggak ada hasilnya gitu kan, kasihan juga anak saya. Tapi sampai saat ini dari bayi, karena mungkin Jasmine itu sama saya sama neneknya, dia nggak tahu sosok ayahnya tuh kayak siapa, nggak pernah nanya. nggak pernah nanya. Padahal kan apa akan temannya kan ada ayahnya, ada ibunya, nggak nanya gitu. nggak pernah nanya. Cuman dia ngelihat fotonya atau kalau video call juga, siapa mi papi, kamu siapa gitu, karena kan memang udah lama banget gitu loh, udah lama banget sebetulnya. Dia juga tahu rumah saya juga tahu rumahnya dia gitu. Tapi setidaknya lebaran nggak ada ucapan minal aizin sama anak atau gimana gitu, nggak ada sama sekali. Padahal kemarin saya udah bilang nih, bahkan minta uang buat saku buat lebarannya Jasmine aja nggak ada, buat anak saya lebaran nggak ada. Ya. Padahal kan itu kita udah kasih somasi ya bang. Ya itulah yang kita sangat miris sekali ya sebenarnya. Kenapa teman-teman rekan-rekan media kita sampaikan ini? Ya kita biar menyentuh mata batin beliau lah sebagai sosok seorang ayah, sosok figur yang jadi panutan untuk anaknya. Mudah-mudahan bisa mengingatkan kembali kepada anaknya agar segera menyelesaikan persoalan ini dengan kami atau dengan Ratu Meta sendiri sebagai mantan dari istrinya, atau ke kami kuasa hukumnya, nggak apa-apa, kita biar cepat clear lah masalah ini. Jadi tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Ini yang kita lihat, ini kan kasihan anaknya, nanti ditanya, bapak kamu mana? Coba. Kadang-kadang kita gimana sebagai orang tua, coba. Dan biaya sekolah juga sih bang berpengaruh Ya. banget sama saya gitu kan. Setiap bulan saya harus menanggung bebannya. Itu biaya berat Biaya sekolah. sekali. Ya. Jadi sebutin aja satu bulannya berapa biaya sekolah itu kan. Di luar yang dari 3 juta putusan pengadilan tadi kan. Iya, lebih dari 3 juta. Jadi satu bulannya Jasmine itu biaya untuk sekolahnya itu ya dibilang 3 juta, bahkan lebih 3 juta. Iya. SPP-nya aja 2 juta lebih sekian kan. Terus belum lagi biaya transportasi, terus lagi biaya ya itu tadi yang kesehatan.
biaya hidupnya lah banyak ya untuk 1 bulan ini ya. Les-les Saya apa mikir segala macem ya. saya mikir itu anak saya sebetulnya, Iya. tapi walaupun saya mampu untuk membiayai anak saya, tapi kayaknya nggak wajar aja kalau papanya sampai lupa kayak gitu kan gitu. Semua orang juga pasti ngerasain kalau misalkan punya anak, kalau anak aku udah makan belum, pasti begitu ya. Ini nggak ada sama sekali gitu. Kak Meta mungkin sebagai seorang ibu nih Kak, kan Jasmine juga kan tumbuh kembangnya pasti bakalan terus sampai dewasa gitu ya. Menghadapi Jasmine nanti kelak itu dia menanyakan seorang ayah atau ngelihat teman-temannya sama ayah, sebagai seorang ibu gimana nih? Kasian tau, sedih, kasian. Jadi tuh kasihan aja gitu kalau ngeliat anakku ya. Psikis ya. Iya, kasian banget ya kalau kan yang lain kalau di sekolahan itu kan lengkap ya, ada papanya, ada mamanya. Ini nggak ada tau. Jadi kadang-kadang dia juga kasih tau. Nangis, sedih ya. Iya. Kalau misalkan ini apa ya, kayak dia mau keluar sama temennya gitu kan, Iya. terus dia mikir mami sendiri di rumah, kasihan. Aku juga kadang kasihan, nggak mungkin dia di rumah terus kan gitu. Dia juga butuh teman atau siapa. Mami ya nyokap nggak ada, bapak gue udah nggak ada, mama papa udah meninggal. Aku cuma sama Jasmine bayangin berdua doang. Perjuangan seorang ibu ya. Perjuangannya deh. Akan melibatkan KPAI juga nggak sih Bang? Saya akan bersurat ke KPAI ya. Saya sebagai kuasa hukum akan bersurat sesegera mungkin terkait adanya penelantaran anak ini. Karena ini zolim sekali mas, kalau saya lihat, saya sedih loh. Saya ini nangis dalam hati, batin saya itu terketuk betul, bergetar dada saya. Ya, melihat pelakuan seorang ayah yang tidak peduli sama sekali, sedikit pun tidak ada peduli. Coba bayangin, ini dihidupi oleh seorang ibu yang luar biasa kuatnya, mencari duit sendiri, membiayai anaknya sendiri. Ya harusnya beliau bangga punya mantan seorang istri yang mampu untuk membiayai anaknya. Tapi ya bangga juga jangan berlarut. Masa klien kami harus menanggung semuanya? Ya beliau ya harus sadar diri dalam hal ini. Ya sadar dirilah Tuan W ini. Kita minta dia segera bertanggung jawab. Ingat itu ada sanksinya. Apa yang dilakukan dia itu akan menjadi balasan sama yang Maha Kuasa nanti. Kita tidak tahu hari ini anaknya seperti ini. Besok lusa kita tangan siapa anak dia yang bantu dia. Ingat itu. Soalnya saya juga malu loh kayak gini-gini, maksudnya panggil teman-teman di media. Saya malu, bukannya saya mencari prestasi atau sensasi, bukan. Cuma saya nggak mau dibohong-bohongin lagi gitu loh. Ya. Jangan sampai nanti dibilang katanya oh ada kerjaan di Singapura, nanti besoknya di Mesir, nanti besoknya di sini gitu, hilang-hilang terus gitu loh. Di PHP terus. Iya, sedangkan setiap bulan kan saya harus nanggung beban anaknya gitu, anak saya juga gitu. Itu juga saya butuh gitu loh, bukannya nggak butuh gitu, apa zaman sekarang gitu. Setidaknya ya ada kasih sayang lah buat anak, tapi dengan sama sekali nggak ada gitu. Berarti cuman hanya WA begitu, iya oke tunggu gitu doang. Kan kasihan juga anak aku kalau digituin gitu loh, mending nggak ketemu sekalian, maksudnya jangan sampai ngomongin atau ngejanjiin deh gitu kan, kayak gitu. Berarti dibalik meminta nafkah gitu ya Kak ya? Berarti menginginkan pengakuan juga. Ya dia mengaku sih, dia ngaku. Iya, kalau ngaku sih ngakuin. Ngaku, Dia ngakuin. Cuman kan sering Tuan W ini berjanji sama anaknya yang tidak dia tepatin gitu. Iya. Jadi kita sesali. Akhirnya ya namanya anak masih kecil begini dijanjiin seperti itu ya akhirnya kasihan mental dia yang rusak nantinya, itu yang kita sedih. Nah KPAI terkait ini juga harus paham ya, nanti kami akan melakukan upaya kepada KPAI agar memanggil Tuan W ini juga. Kita akan lakukan berbagai macam cara agar hak-hak anak ini bisa kami penuhi secara normatif. Seandainya kalau misalkan dia di Singapura atau di mana bisa ya bang? Ya sebenarnya tidak ada alasan untuk itu. Ya mau bekerja bagaimanapun masa tidak ada masa istirahatnya, nggak ada masa cutinya. Kan logikanya nggak masuk di kepala kita. Masalah bertahun-tahun nggak bisa lihat anak, logikanya. Ini ya saya meragukan ya kalau saya lihat. Kalau nggak ada dugaan indikasi sakit jiwa nggak mungkin orang tua seperti ini. Ya. Saya merasakan itu. Artinya secara psikologi perlu diperiksain kejiwaannya.
Iya benar, karena ini masalah menyangkut anak buah hatinya dia sendiri. Kalau nggak merasakan sama sekali, apa namanya itu? 10 tahun. Coba kawan-kawan media resapi itu udah puluhan tahun. Masa lah kita sama anak orang aja, kita ada tegur sapa sama anak kita sendiri, masa dibiarin begitu? Ya ini kan dugaan Pak, saya tidak mengerti. Jadi sangat wajar lah kami melakukan upaya ini, termasuk apa yang kami sampaikan tadi dengan si Ratu Meta juga menyampaikan itu. Ya ini curhatan seorang ibu demi penyelamatan sang buah hati dia yang dia sayangi. Ini anak cuma satu-satunya kan, nggak ada anak yang lain. Ini darah daging dia. Kak Meta, terakhir dari saya kan putusan yang kemarin tuh 3 juta per bulan di luar kesehatan dan pendidikan. Anggaplah 6 juta gitu. Apa 6 juta itu dikali 10 tahun atau gimana yang diinginkan Kak Meta? Iya, dikali 10 tahun, dikali 10 bahkan lebih dari itu. Nominalnya berapa kalau boleh disebutin? Apa tuh? Keinginan. Keinginannya Kalau biaya mah udah terlalu besar, mungkin tidak bisa ternilaikan dengan duit. sebenarnya kalau saya mikir begini, kalau emang bisa kerugian tersebut saya akan anggaplah uang tersebut untuk kedepannya anak saya, bisa saya beli rumah untuk tempat tinggalnya anak saya gitu nanti kemudian hari untuk itu. Jadi jangan sampai nanti memang sih saya meminta untuk uang kerugian itu, cuman kan tujuannya adalah untuk kedepannya anak saya bisa depositoin uang tersebut itu untuk nanti kedepannya. Kita kan nggak tahu juga untuk kedepannya gimana nanti anak saya ya. Ya mudah-mudahan saya bisa panjang umur gitu. Sehat selalu ya. Sehat gitu, bisa Mencari mendidik anak rezeki saya ya. gitu kan. Saya depositin untuk nanti kelak anak saya jadi sampai kuliah. Kita juga nggak tahu usianya papinya seperti gimana panjang umur atau mudah-mudahan sih bisa panjang umur kan gitu. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.